bahas pada video kali ini ialah yang pertama, sejarah negara Singapura. Yang kedua, kebijakan pendidikan di Singapura. Yang ketiga, jenjang dan jenis pendidikan di Singapura. Dan yang terakhir, tujuan, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan di Singapura. Sejarah singkat negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara termaju di kawasan Asia Tenggara dan bisa mengalahkan saudara-saudara tuanya di kawasan Semenanjung Melayu. Hal tersebut terjadi karena kemajuan sistem pendidikannya. Negara berpenduduk 5 juta jiwa ini telah menjadi negara tujuan bagi sekitar 86.000 pelajar internasional dari 120 kebangsaan untuk menimba ilmu mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pasca sarjana dengan beragam pilihan sekolah. Sebagai sebuah pusat pertumbuhan budaya, Singapura merupakan kota kosmopolitan yang mempertemukan tradisi barat dan timur. Dengan situasi ini, selain belajar formal di bangku sekolah, para pelajar internasional dapat berharap memperoleh pengalaman menarik dari persentuhan mereka dengan beragam-beragam budaya dan adat istiadat. Kebijakan pendidikan di negara Singapura. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Keunggulan sistem pendidikan di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa dan kurikulumnya yang lengkap, di mana inovasi dan semangat kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Sistem pendidikan di Singapura terdiri dari 4 lembaga utama, yaitu pemerintah, universitas lokal, sekolah swasta, dan sekolah dengan sistem luar negeri. Jenjang dan jenis pendidikan di negara Singapura. Jenjang pendidikan di negara Singapura antara lain prasekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pra-universitas, dan universitas. Prasekolah. Untuk usia 3-6 tahun, dilakukan di Taman Kanak-kanak dan Pusat Perawatan Anak yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengembangan Masyarakat dan Olahraga. Dilaksanakan 5 hari dalam seminggu, 2 sesi per hari selama 2-4 jam. Sekolah dasar. Untuk usia 6 tahun, terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap dasar kelas 1-4 dan tahap orientasi kelas 5 dan 6. Adapun kurikulum inti yaitu bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, dan mata pelajaran tambahan. Kurikulum sekolah dasar di Singapura telah digunakan sebagai model internasional, terutama pembelajaran matematika. Ilmu pengetahuan diajarkan mulai dari kelas 3 dan di akhir kelas 6, siswa mengikuti Primary School Leaving Examination. Sekolah lanjutan. Pendidikan ditempuh selama 4 atau 5 tahun, terbagi menjadi sekolah dengan dana pemerintah, bantuan pemerintah, dan biaya sendiri. Kurikulum mencakup bahasa Inggris, bahasa daerah, matematika, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Pada tingkat 3, para siswa memilih jurusannya sendiri. Sekolah lanjutan memiliki program spesial, cepat, dan normal. Program spesial dan cepat tingkat 4 akan mengikuti ujian GCEO. Lalu, program normal tingkat 4 akan memilih jurusan akademik atau teknik untuk mengikuti ujian GCEN. Jika hasilnya bagus, maka di tingkat 5 akan mengikuti ujian GCEO. Pra-universitas. Terdiri dari program akademik selama 2 tahun dan institut terpadu selama 3 tahun. Kurikulum terdiri dari 2 mata kuliah wajib, yaitu General Paper and Mother Tongue, dan maksimum 4 subjek GCEA dari seni, ilmu pengetahuan, dan perniagaan. Di tingkat akhir, siswa akan mengikuti ujian GCEA. Dan yang terakhir, perguruan tinggi atau universitas. Terdiri dari 3 jenis, yaitu Politeknik, Institut Pendidikan Teknik atau ITE, dan Universitas. Yang pertama, Politeknik.
Pelajaran dilakukan melalui Practice Oriented Level Diploma pada ruang lingkup yang luas dan rangkaian pelajaran. Yang kedua, ITE, mengembangkan keterampilan pengetahuan teknik dalam berbagai sektor industri. Dan yang terakhir, universitas, mencetak lulusan dengan gelar sarjana. Kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan di negara Singapura. Tujuan pendidikan di Singapura. Tujuan pendidikan di Singapura mengerucut pada visi dan misi pendidikan tersebut, yaitu memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk merasakan aturan sistem pendidikan yang selalu meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Tujuan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dan juga minat dari para siswa guna mendapatkan skill yang bisa digunakan pada saat masuk ke dunia kerja, serta membantu setiap anak menyadari potensinya, mengembangkan keinginan untuk belajar, dan menjadi warga negara yang berguna bagi negara dan masyarakat. Secara khusus, ada 4 tujuan penyelenggaraan pendidikan di Singapura. Yang pertama, menumbuhkan sikap percaya diri, yaitu tahu benar salah, adaptif, tangguh, cerdas dalam menilai, berpikir mandiri dan kritis, dan berkomunikasi secara afektif. 2. Pembelajaran mandiri, yaitu tanggung jawab, tekun, dan motivasi berprestasi. Ketiga, kontributor aktif, yaitu mampu bekerja sama secara efektif, berinisiatif, memutuskan dengan cepat, inovatif, dan unggul. Dan yang terakhir, pembelajar yang sadar lingkungan, yaitu memiliki kesadaran yang kuat dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Kurikulum di negara Singapura. Pada Taman Kanak-kanak atau biasa disebut Kindergarten School, program pendidikan 3 tahun terdiri dari yang pertama, nursery, yang kedua, Kindergarten 1, dan yang terakhir, Kindergarten 2. Lalu sekolah dasar atau yang biasa disebut primary school. Terdapat mata pelajaran tambahan seperti kesenian, olahraga, pendidikan moral, serta kurikuler. Sekolah lanjutan. Sekitar 60% siswa mendaftar di Express Course, 25% di Normal Academic Course, dan 15% di Normal Technical Course. Silabus dan kurikulum. Departemen Pendidikan di Singapura setiap kali bekerja untuk melakukan evaluasi. Selalu disisipkan perkembangan baru pada silabus baru dan mengupdating dari tahun ke tahun. Kebijakan dwibahasa diterapkan oleh Singapura. Bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar, namun setiap pelajar juga diwajibkan untuk menguasai bahasa ibu. Ada 3 tahap dari perkembangan sektor pendidikan di Singapura. Yang pertama, tahun 1959 sampai 1978. Tahap pertama ditandai dengan menciptakan sistem pendidikan nasional yang seragam dan memprioritaskan pendidikan massal untuk semua warga. Yang kedua, tahun 1979 sampai 1996. Tahap kedua didorong oleh efisiensi dengan mulai memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang berbeda untuk kemampuan yang berbeda pula, serta mengembangkan sektor politeknik dan universitas. Dan yang terakhir, tahun 1997. Tahap ketiga berfokus lebih banyak pada kualitas dibandingkan kuantitas dengan menerapkan kebijakan desentralisasi dan keragaman metode pendidikan di negara Singapura. Singapura memiliki metode pembelajaran bertaraf internasional, infrastruktur pendidikan yang canggih, serta atmosfer belajar nyaman di tengah keharmonisan multibudaya masyarakatnya. Para peserta didik di Singapura juga dipersiapkan secara dini menjadi warga global yang berdaya saing tinggi. Untuk belajar di Singapura, pembelajar membutuhkan persiapan yang sangat matang. Evaluasi pendidikan di negara Singapura. Penyelenggaraan evaluasi pendidikan di Singapura melalui Kementerian Pendidikan di Singapura menyampaikan bahwa guru akan terus mengumpulkan informasi perkembangan pembelajaran siswa melalui diskusi, pekerjaan rumah, dan kuis.
Pelajar yang sudah duduk di kelas 4 ekspres ataupun yang di kelas 5 normal akademik harus mengikuti O-level test untuk lulus dari secondary school. Setelah secondary school, masih ada satu jenjang lagi sebelum mereka masuk ke universitas, yaitu Centralized Institute atau Junior College. Sekolah menilai siswa secara formal dan informal. Sejak kelas 3, sekolah mengadakan 2 kali penilaian sumatif setiap tahun, biasanya di tiap akhir semester. Untuk penilaian formatif, guru menggunakan berbagai variasi seperti presentasi, tes tertulis, dan portofolio. Penilaian formatif untuk memonitor perkembangan siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan siswa, menyediakan umpan balik yang bermanfaat, serta memperbaiki proses belajar mengajar. Sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk memantau hasil belajar siswa. Orang tua diberi laporan secara berkala melalui laporan hasil belajar, telepon, kunjungan guru ke rumah, dan pertemuan orang tua siswa di sekolah. Ujian nasional diselenggarakan di akhir tahun sekolah dasar, sekolah menengah, dan pra-universitas yang terdiri dari PSLE, GCEN level, GCEO level, dan GCEA level examination.